Rabbi ighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Allahu rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Idz qalat imra'atu, ya, ulang yang tadi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika qalat qala yaqulu berkata imra'atu istri Imran, Rabbi ya Tuhan, ini sesungguhnya aku, kalau inna sesungguhnya, kalau ini sesungguhnya, nadartu aku bernadar, laka kepadamu, ma apa yang, fi di dalam, batnun perut, batni perutku, muharraran apa? Menjadi apa? Hamba yang apa? Mengabdi. Hamba yang mengabdi, muharrar. Hawariyin, katanya di situ hawariyin. Muharraran adalah hamba yang mengabdi kepada Allah. Maka taqabbal terimalah, minni dariku, innaka sesungguhnya engkau, anta kamu, sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhan, sesungguhnya aku telah bernadar kepadamu, apa yang ada di dalam perutku ini telah akan menjadi jadi yang senantiasa mengabdi kepadamu, maka terimalah doaku. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Istri Imran siapa? Imran itu bapaknya Maryam, ibu Maryam. Imran itu bapaknya ibu Maryam. Ibunya Maryam, bapaknya Maryam. Maryam itu ibunya siapa? Nabi Isa. Jadi bapaknya ibu Maryam namanya Imran. Jadi ini surah namanya surah Ali Imran, bukan Al Imran ya. Ali Imran. Ali Imran. Ali keluarga. Keluarga. Jadi Ali Imran ini adalah keluarga Imran. Ini surah namanya Ali Imran. Kenapa disebut surah ini menjadi surah Ali Imran? Karena di dalam surah ini ada menceritakan tentang kehidupan Ali Imran, tentang keluarga Imran. Jadi di setiap surah itu setiap surah itu punya nama. Dari nama, kenapa disebut nama itu ini? Karena ada cerita. Ada cerita tentang itu dia. Ayat surah Al-Baqarah. Apa Al-Baqarah? Sapi betina. Kenapa ini surah dinamakan surah Al-Baqarah? Karena nanti di dalam surah itu ada beberapa ayat menceritakan tentang sapi betina itu. Gitu. Kenapa disebut surah ini surah Al-Maidah? Karena di dalam surah Al-Maidah itu nanti ada di mana dalam surah itu beberapa ayat yang menceritakan tentang hidangan. Maidah itu hidangan. Itu Maidah tentang hidangan yang diminta oleh Nabi Isa karena permintaan
umatnya. Kalau memang engkau seorang rasul, coba buktikan. Kami minta makanan dari langit gitu kan. Nah, makanya di situ karena ada cerita tentang hidangan dari langit yang diminta oleh kaumnya Nabi Isa untuk menunjukkan bahwa Nabi Isa itu adalah seorang nabi dan rasul. Maka surah itu disebut surah Al-Maidah. Kenapa dinamakan surah Yunus? Karena di situ ada cerita tentang Nabi Yunus. Kenapa dinamakan surah An-Nisa? Karena di situ diceritakan tentang perempuan. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita ada di surah Ali Imran. Kenapa dinamakan surah Ali Imran? Karena dalam surah ini ada pembahasan tentang keluarganya Imran. Nah, ketemu kita di sini. Nah, ya. Ketemunya di mana? Di ayat yang ke-35. 35. Iya nih, 25 sama 35 suka kayak. Kira-kira kalau ibu nyebutin ayatnya salah berpengaruh nggak? Pengaruh. Kayak tadi kan? Iya, ibu bilang ayatnya ayat 25. Mana bu kok nggak ada? Nggak ada apa? Nggak ada bunyinya itu kolatim ro'atu gitu kan ya. Jadi berpengaruh ya salah kita nyebut ayat 35. Ingatlah ketika istri Bapak Imron berkata, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Ya Tuhan, ini kan keluarganya Imron ini udah lama banget nggak punya keturunan. Sampai-sampai punya nazar, kalau nanti aku diberikan anak, aku akan jadikan anakku selama hidupnya senantiasa beribadah kepada Allah. Maksudnya beribadah kepada Allah, udah pokoknya ditaruh di dalam satu masjid gitu ya. Saat itu adalah Masjidil Aqsa. Karena memang di daerah Palestina ya. Kan kita udah ngomongin waktu itu. Nabi Muhammad itu keturunan siapa? Ya kan? Nabi Muhammad itu keturunan siapa? Keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak berapa? 2. Lupa dia yang jauh dia yang lupa. Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Nabi Muhammad keturunan dari Nabi Ismail sendirian doang. Sedangkan nabi-nabi yang lain adalah keturunan Nabi Ishak. Nah, ini Bapak Imran ini udah lama nggak punya anak sampai keluar ucapan nazar. Kita kan kadang-kadang saking suka, ya Allah, kok saya begini amat ya, kok anak saya begini. Kadang-kadang suka ada keluar nazar kan ya. Kalau orang sini tuh nazarnya apa? Paling demen nazar baca sesaman. Ya, saya nanti kalau anak saya lulus, saya mau baca sesaman. Nanti kalau anak saya begini, kalau mantu saya naik pangkat, jadi PNS, jadi segala macam, bacanya sesaman. Nah, ini juga ada nazar. Kalau nazar tuh kalau nggak dikerjain dosa nggak? Dosa. Bisa-bisa nanti kita ke apa sih namanya tuh kalau yang kualat sama nazar. Ngerti nggak kualat? Nah, bisa-bisa nanti suatu saat kita ketulak sama nazar yang belum kita kerjain. Jadi ada cerita gini. Saya mau akekahin anak saya. Salah apa enggak benar nih cerita maksudnya jadi ini anak deh punya anak kok begini. Kenapa ya? Oh, saya pernah nazar mau akekah tapi belum akekah juga gitu. Ya alhamdulillah katanya pas giliran dari akekah gitu. Jadi memang kita nggak boleh sembarangan nazar. Terus nazar juga jangan terlalu berat. Takut nanti kalau kita nazar saking beratnya nggak bisa ngerjain. Itu nanti kita ketulah nazar. Kalau nazarnya yang bagus, kerjain. Kalau enggak
Kalau nggak bisa, kalau yang jelek nggak boleh dikerjain, nggak boleh kerjain, tapi ya kita sedekah lah gitu ya, buat ganti daripada nazar kita. Jadi nazar itu wajib. Kayak ibu nih misalnya kita puasa, kalau puasa sunnah boleh nggak batalin? Boleh. Kalau puasa nazar nggak boleh, karena dianggap puasa nazar itu puasa wajib. Utang. Terus misalnya nih kurban, kita kurban boleh nggak ngambil? Boleh kan? Nah, dapat sepertiga kan? Dapat sepertiga. Terus saya mau nazar kurban, misalnya, maka nggak boleh ngambil satu potong pun nggak boleh. Apakah itu matangnya, apakah itu mentahnya. Kalau nazar tuh ya. Jadi di sini Ibu Imron bernazar, kalau nanti saya punya anak, saya bakalan masukin ke dalam masjid untuk dia seumur hidupnya mengabdi kepada masjid itu. Jadi merbot, pokoknya ibadah aja gitu ya, ibadah aja, nggak ngomongin merbot nih ya, ibadah aja. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha sami apa? Maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kenapa ini ada innaka antas samiul alim? Walaupun orang nggak tahu nazar kita, Allah tahu nggak? Tahu. Jadi apapun yang kita lakukan, walaupun orang nggak tahu, walaupun kita dalam kesendirian, kalau kita bernazar, kalau kita melakukan segala sesuatu, kita harus ingat sama Allah. Kalau Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui. Kalau orang mendengarnya bisa-bisa nanti lupa dari perkataan kita. Kalau orang bisa aja lupa, bisa aja kayak gini, misalnya, makanya kayak gini. Saya sambil dengerin kok Bu gitu ya. Misalnya lagi belajar nih, lagi belajar sambil ngobrol gitu. Hus, jangan ngobrol gitu. Enggak kok Bu, saya dengerin, nggak bisa. Ya, pasti ada yang kesilap. Ya, pasti ada yang kesilap. Makanya kalau lagi belajar itu, orang zikir bagus nggak? Zikir bagus. Tapi kalau lagi belajar nggak boleh kita zikir. Kenapa emang? Fokusnya hati kita ini Allah kasih cuman fokusnya ke satu pekerjaan, nggak bisa. Jadi Allah nggak jadikan dalam kalbu kita ini dua fokus gitu ya, nggak bisa, harus satu gitu. Makanya kayak gini, misalnya orang sholat Jumat lagi khutbah, jumlahnya cuma 40 orang. Terus ada satu orang zikir kan bagus ya. Tapi ini bukan pada tempatnya. Berarti sholat itu kan, sholat Jumat itu kan satu paket. Dari sejak khutbah, kalau sholat Jumat khutbah dulu apa sholat dulu? Khutbah dulu baru sholat. Ini khutbah harus memenuhi syarat seperti memenuhi syaratnya sholat. Kalau dia enggak dengerin, kalau dia berzikir, orangnya cuma 40 orang, dianggap ini satu orang enggak dalam keadaan hadir. Sama aja dia enggak hadir dalam sholat itu. Berarti tinggal berapa? 39, tidak memenuhi syarat jumlah di mana boleh diselenggarakannya sholat Jumat. Boleh diselenggarakannya sholat Jumat kalau jumlahnya 40 orang. 40 orang itu ada semua laki-laki, ibu nggak termasuk, anak kecil nggak termasuk. Yang udah balik semua. Ada 40 orang yang udah balik semua, nggak ada anak kecil, nggak ada orang perempuan, semua 40. Tapi yang satu ini zikir, yang satu ini tidur, nggak sah sholatnya. Turiskan sekali. Kalau sampai ada sholat Jumat cuma sebatas 40 orang. Kalau sekarang
lebih nggak dari 50 orang? Lebih banget, makanya ada yang udah khutbah baru pada jalan, baru sholat. Udah mau jalan sholat, khotbah udah turun baru jalan. Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Yang penting dia keburu sholat. Kenapa? Karena jumlahnya udah melebihi dari 40 orang. Dia jalannya udah mau ini, bentar masjid deket, datangnya udah mau sholat. Iya, ntar baru khutbah kan gitu. Ya kan orang laki kan, keberuntungan orang laki dia walaupun nggak belajar misalnya ya, nggak taklim kayak ibu-ibu, dia ada harapan dari mana? Dari sholat Jumat itu. Kalau sholat Jumatnya berangkatnya pas giliran udah selesai khutbah, dia nggak nerima pelajaran. Itu kasihan kan ya. Kan orang laki sama orang perempuan kebanyakannya ngajinya banyakan perempuan. Kalau perempuan ada kurang gawean kali. Dia karena punya anak kan madrasah juga. Kan kita juga ngajarin. Kalau orang laki juga ada ya kagak, ada yang nggak ada kerjaan ya, tapi nggak ngaji juga ya. Iya, itu orang laki. Padahal kan sebetulnya yang wajib ngaji itu orang laki. Iya, pemimpin dia harus tahu keadaan keluarganya, bertanggung jawab. Kalau perempuan nggak wajib banget ama ilmu yang harus dikerjakan sama orang laki. Tapi kalau orang laki, apa yang ada masalah di perempuan, orang laki harus tahu. Kayak gini, kayak head. Orang laki head enggak? Enggak. Tapi orang laki mesti tahu ilmu head. Berapa hari head itu umumnya, paling sedikit head tuh berapa saat, kemudian paling lama berapa hari. Orang laki-laki harus tahu. Tapi ibu-ibu ya bisa-bisa kagak tahu orang laki. Makanya kita ngaji itu sebetulnya nolongin suami kita ya. Jadi nggak perlulah suami kita ngajarin kita gitu ya. Nggak perlu ngajarin kita, yang sebetulnya ngaji itu adalah yang ngajar kewajibannya orang laki itu suami kita. Jadi udah nazar, kemudian bersaksi di hadapan Allah. Falamma wada'atha, ketemu. Qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ini Bapak Imran kebayangnya pasti yang lahir laki nih. Ya, pasti laki nih, makanya punya nazarnya bakalannya ditempatin di masjid. Nggak kebayang kalau bakalan dapetin perempuan gitu. Maka manakala dia melahirkan anak maka manakala ia melahirkannya, ia berkata, Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Tuhan, sesungguhnya aku melahirkannya perempuan. Ya kok bukan laki-laki, kok perempuan. Gimana ini Tuhan? Saya ngebayanginnya lahirnya laki-laki. Makanya saya persembahkan buat Engkau ya Tuhan untuk ibadah seumur hidup kepadamu. Sekarang yang lahir justru perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah tahu nggak? Kalau ternyata nanti yang lahir itu perempuan apa laki, Allah tahu nggak? Tahu. Kan? Iya, Allah yang menciptakan, Allah yang merencanakan. Jadi walaupun Ibu Imran bernazar dan sangkanya yang bakalan lahir itu adalah laki-laki, Allah udah tahu kalau yang bakalan lahir adalah perempuan. Allah tahu nggak waktu Ibu Imran itu namanya Hannah apa ya? Tahu nggak kalau nazarnya laki apa
ketika bernazar, Ibu Imron, Allah tahu nggak? Tahu. Ini lagi ngebayangin doang ya, lagi ngebayangin. Nggak boleh kita ngebayangin. Allah kayak apa? Allah tawain kali ya. Itu diuji lagi nih, padahal anaknya perempuan. Allah ketawain kali ya. Dia nak. Iya. Diuji lagi nih, ikhlas nggak nih terhadap yang perempuan? Ya, Allah Maha mengetahui, Allah lebih tahu yang bakalan dilahirkan itu laki apa perempuan, ya Allah Maha tahu. Walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama seperti perempuan. Kan kalau perempuan kayaknya nggak kebayang gitu ya, bakalan ada di dalam masjid gitu, kayak apa gitu, nggak kebayang gitu. Ini gimana ini, kan dia bukan laki-laki yang mestinya diem di masjid, itu kan laki-laki, tapi yang jadi merbuat Nabi itu, Nabi Muhammad itu perempuan loh ya. Kalau kita kan nggak terkenal ya merbuat itu perempuan, tapi kayaknya ada deh di Nurul Iman apa siapa ya, pokoknya ada deh gitu. Baru itu dulu. Jadi ternyata oke lah, katanya mau berenang di Geraha, di Brigit. Oh, bocor. Dah belajar tapi sambil tangga tengok. Walai sadat udah jam 12 ya? Belum. Walai sadat karu kalun. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Wa inni samaituha Maryam. Dan sesungguhnya aku namakan dia Maryam. Kata ibunya kata istrinya Imron. Kata istrinya Imron, aku namakan Maryam. Ini mah mistik kan, bukan mistik. Ini mah apa sih? Ada kok ya, pokoknya apalah gitu. Kalau namanya Maryam, suaminya suka nggak lama hidupnya. Ada mitos ya kali ya, mitos. Ada yang ngomong begitu tuh. Baru tahu ya, karena Ibu Maryam kan nggak punya suami ya. Tapi kalau diperhatiin, tapi nggak boleh viral ya, jangan diviralin. Kenapa, ada suaminya nggak? Tapi jangan. Iya kan? Ini Boji Maryam nggak ada istri, nggak ada suaminya dari tapi janda cerai. Iya, maksudnya mitos ya. Tapi hampir rata-rata. Masa? Nggak tahu juga. nanti nggak boleh nggak boleh ada orang dong. Kamu namanya siapa? Apa karena dari kisah dari Maryam ini? Kisah Maryam. Ini ada deh anak TK Maryam. Jangan diyakinin ya. Selama mitos itu jangan diyakinin. Kayak orang melahirkan kan, orang tua kita kan kalau lagi hamil jangan suka nyelendangin anduk, jangan suka meper. Nanti pantatnya hitam gitu Makan ya. dicobek nggak boleh. Emang dicobek? Nggak boleh. Kenapa emang? Mulutnya lebar. Makan juga harus piring kecil, nggak boleh piring yang gede. Iya, katanya nggak boleh yang gede-gede kalau makan. Kalau hari-harinya gede, terus kalau duduk harus ada tatakannya. Kalau kita mau jalan dibuang gitu, nggak usah ditaruh di mana, pindahin. Iya, begitu harus ditatakin gitu. Kan tatakin gitu nggak saja kan keluar. Lain Nggak boleh, ada. Ntar bukan dibuang, dipindahin gitu. Emang kenapa kalau dipindahin? Biar area-area Nggak lengket. ada. Emang kenapa mesti pakai ada tatakan? Dingin Biar katanya. dingin. Oh, dingin, itu mah dingin. Iya, Enggak, maksudnya mitosnya. Itu hari-harinya biar nggak lengket, dingin Hari-harinya jadinya. biar gitu. Amali katanya.
Kamali. Kalau itu mah pas gerhana. ngumpet Ngumpet di kolong ini ya. kolong. Kalau nggak ada kolong, Kalau nggak ada kolong oke isinya kayak sarung dibalik, dipakai. Tapi akhirnya karena sugesti kan? Itu kan sugesti. Iya, karena sugesti. Karena Ya. sugesti, karena yakin ayahnya bener deh. Saya ngikutin itu. Enggak, maksudnya kalau dilanggar. Kalau dilanggar, Dia percaya, iya Nah, sugestinya percaya. itu. kayak gini. Teman-teman pakai bangle. Eh, Saya bah- enggak. Enggak. Saya enggak. Bang Lemas supaya jangan, kan memang kita gini, kita kan kalau habis melahirkan itu kan banyak berdarah-darah. Wangi. Jadi wangi buat setan. Iya, buat Setan darahnya. itu seneng kalau sama orang yang habis melahirkan. Akhirnya bangle itu kan bau banget, nggak suka itu. Setan nggak suka. Jadi buat ngusir setan. Tapi saya enggak. Saya juga Kita punya enggak. orang pada ada Heeh. yang pada percaya mah pakai. Pernah juga enggak, saya memang bangle tuh kayak jahe ya. Iya. Tapi saya mah enggak sih, anehnya enggak ada yang enggak ada pakai gitu. Saya kalau begini main-main aja, yang penting bacanya Iya, gua lain bismillah. kursi ya. 30 udah beres. Biarin pakai bangle ya. Iya. Kalau Iya, benar ketemu aja sugesti. Justru yang percaya itu biasanya yang suka kena. Kalau yang nggak percaya sih masih iya udah baca kudu aja. Iya, baca Alhamdulillah bacaan. kemana aja tuh umur 40 hari asal saya mau ke Sukabumi nggak ngapa-ngapa di pinggir kali. Emang nggak boleh dibawa kemana-mana. Kan nggak pakai bangle maksudnya. Oh. Saya juga 40 hari. Oh jadi kalau mau kemana-mana harus pakai bangle. Tapi saya emang enggak, saya baca kursi aja masih Ya, 30. kita baca bacaan, megangannya ya baca bacaan. Ini megangan. Boleh kemana-mana gitu. Boleh. Saya gue 40 hari dulu pergi kan akikahnya di kampung, jadi dibawa ke kampung. Wah ini sama itu Maryam. Aku namakan Maryam. Maryam. Ini cerita tentang Ibu Maryam ya. Wa inni u'iduha. Nah ini nih doanya nih. Jadi apalin wa in jangan pakai wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini jadi kalau kita jadi kan ini mah doa ya. Ini u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Misalnya kita melahirkan. Boleh nggak kalau kita nggak ada orang banget ya, nggak ada orang. Terus kan sunnahnya kan pas giliran lahir anak kita adanin di kuping kanan, komatin di kuping kiri. Pertengahannya antara adan dan komat itu baca ini u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu bacaannya. Boleh nggak kita? Kan kita lagi dalam keadaan hadas besar, boleh nggak? Baca doang. Azan, Oh, azan. boleh nggak? Ada orang. Nggak. Boleh. Boleh. Azan mah kan kita dalam keadaan berhadas boleh. Oh, boleh. Yang nggak boleh kan baca Quran. Sholawat boleh nggak? Boleh. Semua boleh kecuali baca Al-Quran doang. Nah, jadi misal jangan kita mentang-mentang nggak ada orang sama sekali. Kita memang kan bisa aja ya lahir sendirian gitu, nggak ada yang nemenin. Kemudian kan diangsangin tuh anak bayi tuh sama suster, udah kita bacain dulu. Kita bacain. Kalau nanti bapaknya mau bacain ya silahkan. Pokoknya pertama-tama tawa bapaknya kan nggak ada. Kakeknya. Ya. Kalau itu waktu Azma apa Farah apa Wafa ya? Dia Farhan yang suruh masuk. Farhan masuk Farhan. Nah, masuk azannya. Normal, alhamdulillah. Harusnya saya sah. Tapi normal. Siapa? Saya. Oh, normal. Harusnya saya sah. Bapak masih kan ada sadar. Harusnya dari 4 bulan itu emang udah sesar. Soalnya kan adik-adiknya untuk jalan lahir total. Dia nggak bisa mama. Saya itu bisa. Saya ini aja baca surat Maryam setiap hari tuh. Habis sholat tahajud, saya taruh air, saya baca surat Maryam, yakin kan udah kasih jalan keluar, masa yang pakai jalan yang lain. Terus akhirnya diminum, di salawat, sama saya pakai air yang lain. Alhamdulillah pas USG mau lahirnya kan 38 ya, 38 minggu USG.
itu ada-adanya udah di Di atas. atas. Sampai kaget dokter ibunya. Tadinya Tadinya kan kan dari- tutup nggak bisa buat jalan lagi. susah kan kalau udah BTT udah total, bener-bener total buat udah nggak jalan bisa. lahir. Jalan lahir udah ketutup, nggak ada Orang-orang salah rata-rata sedikit di pun nggak atas ada. kami punya. Ari-ari. Ari janin kan di bawah buat dia janin dulu baru ari-ari. Iya kan keluar ari, Iya. keluar kan janin dulu ya, Janin dulu. baru nanti ari-ari. Ari-ari. Kalau ini malah terbalik. Balik Total dari bawah umur dari 4 bulan. umur 4 bulan. Soalnya kan selama itu ngeflek aja buat di USG. Jadi kan emang Oh ngeflek, iya, kan? arinya di bawah. Jadi kalau ada apa-apa tuh pasti ngeplek gitu ya. Ngeflek Kalau kalau di ari-ari bawah di pasti bawah. di bawah ngeflek. Alhamdulillah, kalau Jadi, dokter aja kaget, bidannya juga kaget. Ini kalau ada begini biasanya udah nggak bakalan bisa berubah, susah. nggak bisa muter. Surah Maryam. Iya. Enggak, tapi kalau punya anak perempuan salah Maria. Maryam Yusuf saya kalau baca, Walaisa dzakaru kal unsa wa inni samaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku minta perlindungannya kepadamu. Nya kemana? Ibu Maryam ya. Bika kepadamu, kepada Allah ya. Wa dzurriyyataha dan keturunannya. Minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka Allah menerimanya oleh Tuhannya Allah dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana, dan membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik. Jadi nazarnya dilaksanakan. Iya. Ditaruh di masjid. Jadi Ibu Maryam itu, ini kan masjid nih, Masjid Al-Aqsa. Itu kan melalui pintu-pintu. Kalau ceritanya ya, melalui pintu yang paling terakhir, yang paling pojok, yang paling kecil. Itu Ibu Maryam tuh di situ. Jadi mustahil banget kalau ngelihat posisi tempat ibadahnya, tempat tinggalnya Ibu Maryam itu bisa yang memungkinkan orang laki masuk ke situ. Jadi nggak mungkin. Kalau selama ini kan Ibu Maryam dianggapnya sama orang Yahudi itu udah berzina. Jadi Nabi Isa itu hasil zina, anak haram. Itu terlalu ekstrim. Jadi terlalu ekstrim itu ya. Kalau orang Yahudi itu terlalu ekstrim menganggap Ibu Maryam itu telah nyeleweng. Enggak mungkin lah orang Ibu Maryam enggak pernah keluar sama sekali, tetap di situ, dan tempatnya pun Paling dalam dilalui oleh beberapa pintu gerbang. Enggak mungkin. Sedangkan orang Nasrani terlalu fanatik. Sampai-sampai menganggap Nabi Isa itu adalah, ini bukan lagi ngomongin Ibu Maryam ya, lagi ngomongin Nabi Isanya. Nabi Isa itu adalah anak haram. Sedangkan kalau kaum Nasrani menganggapnya itu Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Ini Abdul, masih hafal enggak? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya
wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Shadaqallahul azim. Udah capek-capek gitu ya? Kita ngapalin ya? Ya Allah. Kebangetan kalau nggak berenang hari ini. Kalau malam Ya, nempel ya Allah, boleh kita setiap minggu. itu Boleh masih kita. nempel kamu di depan meja gosok saya. Oh, sampai diiniin Itu kan saya nggak ada waktu buat nempel, buat ngapalin. buat ngapalin. Jadi kalau Neriska. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Diterima deh sama Allah ya, terus ditaruh deh tuh di sana di ya Allah yang jaga. Ya. Allah yang jaga, Allah yang berikan pertumbuhan. Tapi emang benar-benar nggak biasa gitu sama ibu. Udah Dari pokoknya bayi, ditaruh. dari maksudnya nggak dari bayi. Oh, wah Iya makanya saya mau nanya apa ibunya datang gitu apa jarang apa gimana nggak benar-benar nggak Bisa diurusin. ditaruhnya itu maksud saya apa dari bayi, apa emang udah agak gedean gitu. Nanti kita cari ya. Nanti kita kita coba. cari apa ya. Emang benar dari bayi tapi emang diurusin jarang datang apa gimana. Mungkin pas, Sahil juga kan kalau pikiran Iya, itu mungkin pas giliran udah ini ya. Udah Udah ngerti gitu ngerti, ya. Bener, Udah umur kayak ngerti. 5-6 Enggak tahun mungkin tuh. kalinya pas Makanya masih masih bayi bayi gitu kan, ya. iya. Kan kalau masih bayi mah belum ada syariat. Belum anak bayi kan belum ngerti ya, belum ngerti Iya. ibadah. Pas kalian udah ngerti kali Kayak gitu SD ya. dah, usia SD kan gitu 10 kan. tahun kan udah dah. Iya. Wa kaffalaha Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria dan memelihara pada zakat. iya, pemeliharaannya dipelihara oleh Nabi Zakaria. Zakaria ini kan kita udah tahu ya. Siapa Zakaria? Nabi Zakaria itu adalah pamannya Ibu Maryam. Jadi Ibu Maryam itu didatangin sama orang laki cuman satu-satunya. Siapa? Pamannya sendiri. Boleh nggak paman masuk ke dalam kamar ponakan? Boleh. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk kepada kamarnya Ibu Maryam ke dalam mihrab. Mihrab itu tempat ibadah ya. Kalau kita mihrab itu tempatnya imam. Salat di situ tuh ya. Kalau mihrab itu yaitu dia tempat ibadah. Jadi memang kita tuh perlu punya tempat sholat di situ gitu. Khusus di situ Khusus aja. di situ. Itu ada rasa kenikmatan. Kalau kita nggak pindah-pindah. Ya di mana aja. Pokoknya di kamar bikinlah gitu ya. Walaupun nggak pojokan, ibu nggak di pojokan. Ya di samping lemari gitu. Udah Di situ aja pokoknya sholat situ aja. Itu ada kenikmatan tersendiri daripada pindah gitu. Itu mihrab kita yang nggak boleh diganggu gugat gitu ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria mendapatkan di sisinya Ibu Maryam rizqa. Ada makanan. Qala berkata Nabi Zakaria, "Ya Maryam, anna laki hada, dari mana ini? Mau dibawain makanan?" Nabi Zakaria bawain makanan, setiap bawa makanan selalu udah ada. Dari mana ini? Gitu. Qalat huwa min indillah. Dijawab sama Ibu Maryam, ini dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada yang Ia kehendaki tanpa bighairi hisab, tanpa kita tanpa diduga-duga, tanpa ada hitung-hitungan ya. Jadi yang namanya rezeki itu kita jangan terlalu pesimis. Pasti ada. Hunalika da'a Zakaria rabbah.
Kok ibu asik amat sih ngertiin arti ini? Nggak apa-apa ya. Ya. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Ibu, jadi Nabi Zakaria itu yakin banget kalau tempatnya Ibu Maryam ini bukan sembarang tempat. Ini tempat mustajab. Tempat mustajab. Mustajab. Bayangin aja gimana nggak mustajabnya. Setiap datang ada makanan. Makanannya dari Allah. Pasti ini tempat bukan main. Akhirnya apa, Bu? Saat itu Nabi Zakaria belum punya anak. Saat itu Nabi Zakaria belum punya anak. Qalat hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di sanalah berdoa Nabi Zakaria kepada Tuhannya. Apa bunyi doanya? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Doanya apa? Ya Tuhan, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu dzurriyyah thayyibah, keturunan yang baik. Kalau kata Adi Hidayat, habli itu adalah karunia yang tanpa batas. Makanya Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi anugerah yang tanpa batas yang kita mohonkan kepada Allah. Minta supaya diberikan keturunan yang baik. Jadi dibilangnya thayyibah, saleh gitu kan? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan. Enggak minta begini. Ya Tuhan, berikanlah anakku ya Allah, Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anakku yang kaya, yang cakep gitu. Nanti ngikutin aja yang cakep mah ya, yang penting dandan gitu. Tapi kalau yang namanya dzurriyyah thayyibah itu subhanallah. Ya. Jadi mintanya thayyibah, bukan kaya, bukan cakep. Ini ngikutin. Iya. Dzurriyyah innaka sami'ud du'a. Ini masih panjang, udah mau diterusin. Berdua juga nggak terasa. Berdua. Sedang sebab kita lagi cerita ya, asik ya. Innaka sami'ud du'a. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Fanadathu al malaikatu. Maka dipanggillah Nabi Zakaria oleh malaikat. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, dan dia sedang berdiri melaksanakan sholat di mihrabnya Ibu Maryam. Lagi sholat dipanggil oleh malaikat. Nah ini ada orang yang punya aliran keyakinan bahwa malaikat itu anak Tuhan perempuan, anak perempuannya Tuhan. Ya, karena malaikat itu kan pakai tak marbutoh, ya kan? Malaikat itu kan tanda perempuan. Jadi dianggapnya malaikat itu perempuan. Jadi anak Tuhannya yang jenis kelaminnya perempuan. Salah ya? Nih jadi fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, dipanggil. Annallaha yubasyshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Sesungguhnya Allah, kata malaikat ini, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu kepada siapa? Pada Nabi Zakaria. Panggil nih, lagi sholat, Nabi Zakaria panggil sama malaikat memberikan kabar gembira dari Allah kepada Nabi Zakaria bahwa Nabi Zakaria bakalan dikasih seorang anak yang bernama Yahya. Kenapa Yahya? Kenapa namanya Yahya? Karena Yahya itu artinya dari kata-kata hayah. Hayah itu apa? Hidup. Enggak mungkin ada seorang perempuan yang udah menopause, yang udah divonis dia mandul punya anak.
langsung itu dia punya peranakan dibuka sama Allah sehingga bisa jadi hidup gitu ya. Jadi itu rahimnya dan jadi rahimnya terbuka menjadi hidup bisa hamil. Kalau ini proses hamil ya. Kalau Ibu Maryam kan nggak melalui proses hamil. Proses hamil nggak Ibu Maryam? Langsung besar. Kalau ini melalui proses hamil ya. Jadi itu yang namanya rahim, kuahnya Allah, kekuasaan Allah yang tidak mungkin menjadi mungkin saja. Makanya dinamakan Yahya. Musaddiqan bi kalimatin minallah, membenarkan dengan kalimat dari Allah. Itu apa di situ artinya? Iya, kalimat dari Allah, firman dari Allah. Wasayyidan untuk membenarkan kalimat keputusan yang Allah berikan bahwa doanya diijabah sama Allah. Gitu ya. Wasayyidan, dan Nabi Yahya itu akan menjadi sayyid. Hah? Sayyid, apa itu di situ sayyidan? Panutan, pimpinan, pemimpin, sayyidan. Wahasura. Apa itu wahasura? Berkemampuan menahan diri. Berkemampuan menahan diri. Dan Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu meninggalnya dibunuh, digergaji. Nabi Yahya. Jadi pada saat itu penguasanya penguasa zalim, dibantu sama setan. Orang-orang yang mencari Nabi Yahya buat kan emang seluruh nabi kan terancam dibunuh. Ya kan? Semua nabi, termasuk Nabi Muhammad terancam dibunuh karena apa? Karena dakwahnya mengesahkan Allah. Dari zaman ke zaman Tuhan mereka adalah bukan Allah, bukan Tuhan yang esa. Makanya mereka tidak suka kepada para nabi. Mereka berusaha bagaimana caranya menghabisi para nabi. Nabi Zakaria cari sama para ajudannya itu raja, cari siapa yang ngasih unjuk. Jadi setan menyerupai orang laki. Kamu lagi nyari siapa? Nyari Yahya. Tuh lagi ngumpet di balik di dalam batang pohon. Jadi Nabi Yahya bisa ngumpet di dalam batang pohon. Digergaji, kucuran darahnya ngucur. Berarti kan ada makhluk di dalamnya ya. Ada manusia di dalamnya. Itu Nabi Yahya. Dari sejak itu di negara apa ya Nabi Yahya hidupnya ya. Jadi dari sejak itu darah menggolak-golak. Saking apa? Saking marah. Allah marah. Kekasihnya udah dizolimi, udah dianiaya, udah dibunuh sampai berdarah-darah, enggak berhenti. Ayu aja. Darahnya ayu. Mengeluarkan bau yang enggak sedap supaya penduduk kota itu menjadi enggak enak gitu hidup gitu ya. Enggak enak hidupnya. Akhirnya pas udah berganti periode kerajaan, didatengin, wahai darah gitu. Sekarang negara ini udah lagi bukan yang mimpin orang yang zolim. Pokoknya memohon supaya darah itu berhenti gitu ya. Enggak, kan serem itu melihat darah ya. Kayak begitu tuh. Berhenti tuh ya orang ya. Kalau hamba Allah tuh yang disayangi itu bukan main. Wa sayyidah wa hasan, bisa menahan diri ya. Wa nabiyyam minas salihin. Qala rabbi anna yakunu li ghulama wa qad balaghani al-kibar wa imraati akhir. Kembali lagi nih padahal udah berkata deh. Rabbi, Tuhan, ya Tuhan, terus dari mana aku bisa punya anak? Wa qad, kata siapa nih?
Kata Nabi Zakaria, qad balaghaniyal kibaru wa imraati akhir. Aku sudah tua. Aku sudah tua dan istriku mandul. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Berkata, qala. Siapa yang berkata? Allah. Malaikat. Iya Allah. Kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah melakukan apa yang Ia kehendaki. Qala rabbi ja'alli ayah. Kata siapa? Kata Nabi Zakaria, ya Tuhan, coba tunjukkan kepadaku buat ada tanda bahwa aku bakalan punya anak. Qala, jawab, ayatuka alla tukalliman nasa thalatha ayyamin illa ramza. Ini bukan Allah ya, malaikat yang nyampein kepada Allah, sampaikan kepada malaikat nyampein kepada Nabi Zakaria. Berkata, ayatuka, tanda-tandamu kalau bakalan istrimu akan hamil adalah jangan kamu ngomong kepada orang 3 hari kecuali dengan isyarat. Jadi puasa itu dialami oleh para nabi. Ada yang dialami oleh nabi itu bukan cuma puasa makan minum saja, tapi puasa ngomong. Puasa ngomong. Puasa ngomong. Apa sih namanya? Bukanya gimana? Bukan 3 hari. 3 hari. Bapak pernah. Jadi diajarin sama Ustadz Nuruddin yang di Tapak Sunan, tempat pesantrennya Farhat. Tahu deh berhasil apa kagak zaman dulu waktu masih Ibu Dilestari. Itu kan Pak Kiai Nuruddin itu bukan sekedar beliau itu kiai ahli syariah, tapi kiai ahli hikmah gitu ya. Coba Ustadz, kata Pak Kiai, Ustadz amalin nih, baca sholawat kamilah atau baca apa loh, sekian ribu, terus suruh ngapain gitu ya, puasa tapinya selama pokoknya lama lah gitu, berapa lupa Ibu. Itu kalau mau minta apa-apa tulis. Jadi dipraktekinnya sambil puasa bulan Ramadan. Puasa makan juga, puasa minum. Iya, puasa makan juga, puasa ngomong juga. Buka. Kalau ngomong enggak. Buka pengen apa gitu. Kalau ngomong enggak. Kalau ngomong mulia. Iya. Kalau puasa ngomong Makan puasa. Gitu aja ya. Jadi terus Bawel banget. Kalau Ibu Marian puasa ngomong pakai apa? Ngolom batu. Supaya apa? Supaya jangan sampai ngomong gitu ya. Kan jadi pas giliran dia melahirkan banyak fitnah segala macam, akhirnya Ibu Maryam nggak ngomong, yang jadi saksi adalah anak kecil dalam gendongan. Ibu Maryam ngolom batu. Kan kalau ngolom batu kan nggak mungkin bisa ngomong ya. Walaupun niat puasa ngomong, kalau ini mulutnya nggak ada isinya, bisa jadi nanti keceplosan. Ini di kolom batu. Mana dia? Oh iya, tidak bicara kepada manusia, kepada orang selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Berzikirlah engkau, masih ngomong kepada kepada Nabi Zakaria ya. Berzikirlah engkau kepada Tuhanmu banyak-banyak. Jadi selama puasa yang ada zikir. Zikir yang banyak, bertasbih siang dan siang. Asyi itu siang, ibkar itu pagi. Ini panjang banget.
ceritanya. Dah, sekian. Kalau puasa nazar bisa dibarengin sama puasa bulan Ramadan juga. Nggak boleh Nggak dong, boleh, enak nazar kan aja. Tadi kan puasa yang itu Sama kode juga nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Dia harus sendiri ya? Nggak bisa didua-duain. Enak. Jadi pokoknya gini, kalau kita punya utang, apakah itu nazar, apakah itu kodok puasa, berhenti udah pas giliran udah masuk bulan Ramadan. Ibu tanya, Farha masih punya utang? Oh, sebab dia 2 kali melahirkan, sama kayak saya. 2 kali melahirkan bulan menjelang bulan puasa. Oh, saya mah pas bulan puasa ketiga saya lahir. Jadi pas giliran seminggu apa gitu, seminggu mau ini ya, terus kan nyusuin gitu kan. Iya. Orang ampe pernah apa tuh bayar mood ya. Iya, Bayar mood itu ampe sekarung. Tahu ini udah berapa hari. Ya sudah, ibu-ibu hadirat yang Dia berbahagia. sendiri tuh keluar. Siapa? Asma. Ke rumah ini dia bolak-balik tuh. Enggak dari rumah ini, dari rumah Umi. Umi. Nah, nanti ke rumah sana. Iya, ke rumah sana, Masuk masuk. ke sana. Udah bisa dia. Iya, itu Nah, dia kalau bosen ke sana. Nanti kalau bosen ke sini gitu. Ke sini mah kagak mau sama ibu. Sini nggak mau. Kesininya kalau ada sama ibunya, sama Umi gitu. Apalagi sama saya tuh. Ya sudah, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Berdua jalan juga ya nanti ya. Terus sama aja. Masih kita pulang ya Bu. Iya. Pahala sayang. Udah nyampe. Udah Terus nyampe. ngebut-ngebut. Banyak orang. Udah lu ayo gitu. Tahu kan nggak ada keterangan, pada kemana? Karena tadi hujan. Kita tutup ya. Astagfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Walaupun ya nggak sedikit banyak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa amalan shalihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan wasi'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Minum itu ya Allah. Kamu puasa. Belum mulai lagi sama bisa. Biasanya kalau di Islam head, susah banget mulainya kalau udah Lagi enak kan sama Ibu lagi